Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Nurul Fajriyanti, NIM 1915053, Prodi Bimbingan dan Pusat Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan masa remaja. Sebelum kita memasuki pada pembahasan, semoga teman-teman semua tetap semangat dalam menghadapi pandemi saat ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa remaja yang meliputi dari pengertian, tahap-tahap pubertas, dan sebab-sebab terjadinya pubertas. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian masa remaja. Pengertian masa remaja menurut Siti Sundari yaitu peralihan dari masa anak menuju masa dewasa, di mana mereka mengalami perkembangan semua aspek untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja biasanya berlangsung di antara usia 12-21 tahun bagi wanita dan 13-22 tahun bagi pria. Yang kedua, menurut Zakia Derajat, masa remaja adalah masa transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup dari perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Yang ketiga, menurut Hurok, masa remaja artinya tumbuh atau tumbuh dewasa yang memiliki makna yang cukup luas yang mencakup antara lain perkembangan mental, sosial, emosional, dan fisik. Yang keempat, menurut Calon, masa remaja yaitu menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memperoleh status anak-anak. Dan yang terakhir, yang kelima, menurut Sri Rumini, masa remaja yaitu ditandai dengan perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini sangat pesat di antara perkembangan manusia. Selain perkembangan fisik, masa remaja juga akan mengalami perkembangan psikologis. Pada perkembangan jiwa, pada masa remaja ini akan semakin mantap. Yang pada masa akhir remaja tidak lagi mudah dipengaruhi dan sudah bisa memilih dan menyeleksi. Remaja juga akan belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan. Serta pada masa remaja, ia akan menyadari dirinya sendiri dan tidak akan mau lagi diperlakukan seperti anak-anak lagi. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tahap-tahap pubertas. Tahap-tahap pubertas ini ada 3 tahap. Bisa lihat di sini. Sekarang kita akan membahas tahap yang pertama. Yang pertama, prapubertas. Prapubertas ini terjadi sekitar 2 tahun sebelum terjadinya pubertas, ketika anak mengalami perubahan fisik yang menandakan kematangan seksual. Yang kedua, pubertas. Pubertas ini merupakan titik pencapaian kematangan seksual yang ditandai keluarnya darah menstruasi pertama kali bagi remaja putri, sedangkan remaja putra indikasi seksualitasnya belum jelas. Yang ketiga, prapuber. Prapuber ini merupakan periode 1-2 tahun setelah terjadinya pubertas, ketika pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi reproduksinya terbentuk dengan cukup baik. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu sebab-sebab terjadinya pubertas. Penyebab pubertas ini dikenal dengan 2 perkembangan sekaligus penyebabnya, yaitu yang pertama, pubertas prekog sentral. Pubertas prekog sentral adalah jenis pubertas yang ditandai dengan sekresi hormon dari kelenjar pituitari di otak yang terlalu cepat. Hal ini membuat ovarium atau testis memproduksi hormon seks dan menyebabkan proses pubertas terjadi lebih cepat.
di mana otak memicu organ reproduksi menghasilkan hormon antara lain. Yang pertama, saraf otak atau tulang punggung belakang. Yang kedua, efek paparan radiasi pada otak atau tulang punggung belakang. Yang ketiga, luka pada otak atau tulang punggung belakang. Dan yang keempat, gangguan hipotiroid dan kondisi kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon yang cukup. Penyebab yang kedua yaitu pubertas precox-perifer, ditandai dengan produksi hormon seks oleh organ reproduksi tanpa kelenjar aktivitas otak. Precox central perifer ini sangatlah jarang terjadi. Biasanya ditandai oleh hormon seks yang dihasilkan oleh organ reproduksi tanpa aktivitas kelenjar otak. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam materi yang saya jelas tadi. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Septia Dwi, Prodi BKPI semester 2, NIM 1915055, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Nama dosen Bu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan pada tahun 2020. Baiklah, materinya tentang perkembangan masa remaja. Di sini saya sebagai pembahasan tentang tugas-tugas perkembangan masa remaja. Mengenai tugas-tugas perkembangan, perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas. Perkembangan dengan pendidikan, tugas-tugas perkembangan seharusnya menjadi pertimbangan dalam perencanaan, pembuatan target materi pendidikan, mempermudah individu menyelesaikan tugas perkembangan dengan baik. Kemudian, hubungan tugas-tugas perkembangan dengan konsep diri, tugas-tugas perkembangan yang dapat diselesaikan dengan baik dan mengembangkan konsep diri yang positif pada individu. Demikian pula sebaliknya. Tugas-tugas perkembangan dipengaruhi budaya, harapan, tuntunan budaya yang berbeda menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan materi. Beberapa tugas perkembangan pada budaya yang berlainan. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja. Yang pertama yaitu menerima keadaan jasmania. Kita itu harus menerima keadaan jasmania kita, maupun kita itu kurang atau kelebihan dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu menerima peran jenis persiapan perkawinan dan mempunyai keluarga. Kita harus siap dalam persiapan perkawinan dan kita membina keluarga atau mempunyai keluarga. Dan yang ketiga yaitu belajar lepas dari orang tua secara emosional, proses mencari identitas diri. Belajar lepas dari orang tua di sini yaitu kita harus bisa tidak bergantungan kepada orang tua. Kita itu harus bisa mandiri dan juga harus bisa berdiri sendiri tanpa hanya harapan dari orang tua kita. Yang keempat yaitu belajar bergaul dengan kelompok remaja laki-laki maupun perempuan. Kita harus bergaul dengan laki-laki dan perempuan. Kita tidak harus memilih-milih. Yang penting kita itu bergaul sewajarnya. Dan yang kelima yaitu perkembangan skala mulai sadar, perkembangan gambaran dunia secara adekuat. Kita harus tahu gambaran dunia kita saat ini
seperti apa, dan kita juga harus mengembangkan kesadaran kita. Yang kelima yaitu persiapan diri secara ekonomi. Jadi kita di sini walaupun kita masih remaja, kita bisa mempersiapkan diri kita dengan ekonomi. Kita bisa mencari uang sendiri dan tidak hanya bergantung pada orang tua kita. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas pada ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang selanjutnya. Baiklah, apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon pengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, perkenalkan nama saya Rekanova dengan nomor induk mahasiswa 1915059. Saya di sini akan menjelaskan terkait tujuan perkembangan masa remaja. Untuk itu, yang saya hormati dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Nah, tugas ini ditugaskan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester Psikologi Perkembangan tahun 2020. Apa saja sih penjelasannya? Yuk kita lihat. Hai, apakah teman-teman tahu apa sih remaja itu? Ada yang tahu nggak remaja itu apa? Nah, teman-teman, kita akan membahas terkait tentang apa sih remaja itu. Nah, jadi setiap orang itu pasti akan melalui masa remaja. Di mana masa remaja itu dari umur 12 sampai 29 tahun. Nah, masa remaja itu ditandai dengan beberapa seperti perubahan fisik, perubahan psikologis yang dialami oleh seseorang. Itu adalah perubahan-perubahan yang dialami ketika pada masa remaja. Nah, ketika masa remaja juga, bahwasanya itu seseorang adalah sedang melalui masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Perkembangan dan perubahan masa remaja terjadi dikarenakan adanya perubahan fisik ataupun perubahan psikologis pada seorang pria dan wanita. Nah, namun perubahan yang terjadi fisik wanita dan pria itu sangatlah berbeda. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya kali ini saya akan membahas terhadap perubahan fisik yang terjadi pada pria. Berikut adalah penjelasannya. Nah, teman-teman, kita perlu tahu nih, apa sih ciri-ciri dari masa remaja itu sendiri sebelum kita membahas tujuan dari perkembangan masa remaja. Jadi, kalau teman-teman sudah merasa melalui masa ini, dan ini, berarti teman-teman sedang melalui masa remaja, di mana teman-teman melalui segala perubahan fisik, psikologis, ataupun perubahan mental yang teman-teman rasakan. Nah, selanjutnya yang dapat kita lihat dari ciri-ciri masa remaja itu sendiri adalah kita teman-teman telah merasa pematangan terhadap seksual ataupun psikologis. Itu adalah ciri-ciri dari masa perkembangan remaja. Baik teman-teman,
teman-teman sedang berada di fase masa remaja. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman pria laki sedang merasakan menginjak pun, terus buru-buru di area kelamin, terus juga suara menjadi lebih besar, itu adalah tanda dari perubahan fisik masa remaja. Nah, selanjutnya juga dapat kita lihat di poin 4 dan 5 ini, yaitu adalah bahwasanya tubuh pada pria itu lebih membesar dan bidang dada lebih membesar seperti itu. Nah, poin kelima yaitu poin terakhir, ketika dimana lelaki ataupun pria sudah mengeluarkan sperma ataupun mengalami dewasa, itu dinamakan sudah remaja. Begitu ya teman-teman untuk teman-teman laki-laki. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait tentang ciri-ciri masa remaja yang terjadi kepada laki-laki. Bagaimana sih Kak kalau ciri-ciri masa remajanya terhadap perempuan? Jadi, jika teman-teman telah melalui masa menstruasi, masa payudara yang membesar, itu adalah salah satu dari ciri-ciri fisik yang dialami oleh perkembangan masa remaja pada wanita. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengerti bagaimana ciri-ciri yang dialami oleh wanita? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terhadap ciri-ciri fisik yang dialami pada masa perkembangan remaja yang dialami oleh wanita. Nah, jadi nanti mereka akan tumbuh bulu-bulu di area ketiak, kemaluan, ataupun sekitar lainnya. Nah, terus juga akan mengalami perubahan bodi ataupun tubuh yang lebih membesar. Nah, serta payudara yang akan membesar. Jadi teman-teman, jika teman-teman telah melalui masa itu, artinya teman-teman sedang dilalui masa perkembangan remaja. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih ke topik inti. Apa sih tujuan dari perkembangan masa remaja itu? Teman-teman tahu nggak? Bagaimana teman-teman? Sudah tahu belum bagaimana tujuan dari perkembangan masa remaja itu sendiri? Jadi teman-teman, tujuan dari masa remaja itu sendiri adalah mencari identitas diri, di mana masa remaja ini kita akan mencari identitas kita. Kita siapa sih? Terus bagaimana kita sih? Apa saja jati diri kita sih? Itu yang akan kita bahas kali ini. Itu tadi adalah tujuan-tujuan dari perkembangan masa remaja. Nah, selebihnya saya akan menjelaskan bagaimana spesifiknya tujuan dari masa remaja ini. Berikut kita jelaskan. Yuk. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait tujuan perkembangan masa remaja. Jadi, saya akan membahas terkait tujuan masa perkembangan remaja dari segi emosional dan sosial. Jadi, yang pertama itu dari arah yang tidak bisa mengendalikan diri menjadi bisa mengendalikan diri. Dua, dari awal yang tidak merasa bergaul dengan bebas menjadi bergaul dengan leluasa ataupun bebas. Yang ketiga, dari sikap yang superior ataupun tidak bisa mengendalikan emosi menjadi bisa mengendalikan emosi. Itu adalah penjelasan dari tujuan perkembangan masa remaja berdasarkan kematangan emosional dan sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan perkembangan masa remaja dari sisi heteroseksualitas. Nah, awalnya dari masa remaja yang tidak mengetahui identitas seksualnya menjadi bisa mengetahui identitas seksualnya. Yang kedua, awalnya pertemanan yang begitu bebas dan leluasa menjadi memilih pertemanan dengan orang-orang tertentu. Sebab seksualitas ini di mana seseorang bisa merasakan perubahan fisik dalam seksual yang dia alami. Begitu ya teman-teman, tujuan dari perkembangan masa remaja. Hai teman-teman, nah kali ini saya akan membahas terkait kesimpulan. Kesimpulan kali ini adalah bahwasanya remaja itu adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa. Adapun ciri-ciri
dari masa remaja itu sendiri adalah ciri-ciri dari fisik dan psikologis. Nah, yang terakhir, tujuan dari perkembangan masa remaja itu sendiri adalah mencari identitas diri. Dari awal yang tidak bisa mengendalikan emosi menjadi bisa mengendalikan emosi. Dari awal yang tidak bisa menerima seksualitas diri sendiri menjadi dan mengetahui seksualitas diri sendiri. Itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan. Kita akan membahas terkait materi selanjutnya. Yuk kita lihat apa saja. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena tak kenal, mari kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Inka, kelas BKPI 2B dengan nomor induk mahasiswa 1915032. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester genap di mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Mata kuliah Psikologi Perkembangan ini diampu oleh Ibu Siska Dwi Paramita MPSI Psikolog. Selamat menonton. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 3 permasalahan yang dialami oleh remaja. Nah, apa aja sih permasalahannya? Permasalahan yang akan saya bahas pada video kali ini, pertama, ada kesulitan dalam menemukan jati diri, kedua, kurang dapat memanfaatkan waktu, dan yang ketiga, pergaulan negatif. Sebelum membahas mengenai permasalahan-permasalahan tadi, di sini saya akan sedikit membahas mengenai masa remaja. Masa remaja itu apa sih? Jadi, masa remaja itu adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak. Masa ini merupakan masa yang labil. Perkembangan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja melewati garis-garis yang berganda. Manusia adalah organisme yang pada waktu lahir merupakan makhluk biologis, akan berubah atau berkembang menjadi individu yang egonya selalu berkembang. Di dalam perkembangan ini, peranan orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian di masa mendatang. Tingkah laku individu secara bertahap akan semakin kurang memadai sampai dengan berkembangnya kesadaran terhadap diri sendiri. Jadi, jati diri itu apa sih? Jati diri itu adalah suatu hal yang ada pada diri kamu, meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Jadi, jati diri itu adalah sesuatu hal tentang diri kamu, atau secara singkatnya adalah diri kamu yang sebenarnya. Proses pencarian jati diri kerap diartikan sebagai proses pencarian identitas diri. Nah, proses pencarian identitas ini merupakan masalah yang sangat penting, dan pada masa ini juga melibatkan peran banyak orang. Untuk menemukan jati diri, Anda bisa memulai hal-hal untuk diri Anda sendiri. Nah, bagaimana sih menemukan jati diri? Untuk menemukan jati diri yang baik, Anda harus memulainya dengan pertama, kenali diri Anda. Sudahkah Anda mengenali diri Anda? Siapa saya? Apa tujuan saya? Mengapa saya seperti ini? Bagaimana cara agar saya menjadi lebih baik lagi? Pasti akan muncul pertanyaan seperti itu di dalam diri Anda masing-masing. Karena pada dasarnya, untuk menemukan jati diri, Anda harus lebih mengenal dulu siapakah Anda. Untuk mengenal siapa Anda bisa meluangkan waktu untuk berpikir. Meditasi memikirkan siapakah saya, tujuan, keinginan, dan lain-lainnya. Yang kedua, mulailah untuk terus melakukan hal yang baik. Di dalam proses menemukan jati diri, yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Dan hal baik ini yang akan membantu kita untuk menemukan suatu kebiasaan baru yang baik, dan akan menjadi kebiasaan yang baik pula. Dan yang ketiga adalah selesaikan masalah Anda. Di dalam segala hal, masalah pasti akan muncul. Hukum alam. Jika kamu sedang berada di dalam masa remaja untuk menemukan jati diri, ya, maka kamu akan dihidangkan dengan banyak masalah. Tips terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah mulai dengan cara kenali masalah yang kamu hadapi dan coba menyelesaikannya dengan sebaik mungkin.
Keempat, hadapi kegalauan Anda. Di dalam proses untuk menemukan jati diri, pasti Anda akan menemukan sebuah pertanyaan tentang apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Maka di sini cobalah Anda berpikir, merenung tentang hal yang sudah Anda lakukan di hari Anda. Hal ini pasti terjadi. Oleh karena itu, berpikirlah untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Yang kelima, tentukan minat Anda. Pada bagian ini adalah hal yang akan menunjang Anda di masa mendatang. Karenanya hal ini penting. Menentukan minat ini tergantung pada diri Anda sendiri. Hal yang menjadi hobi Anda, hal yang menyenangkan yang sering Anda lakukan. Contohnya, seorang yang memiliki hobi bermain alat musik. Ia bisa menjadikan hobinya untuk menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi, sudahkah Anda menemukan minat Anda? Yang keenam, cari mentor. Meskipun pada akhirnya pencarian jati diri hanya dapat dilakukan oleh Anda, dan hanya Anda yang dapat menentukan apa yang Anda butuhkan. Memiliki mentor dapat menjadi sumber yang sangat baik saat Anda melalui kerikil-kerikil tajam yang tidak dapat Anda hindari dalam perjalanan Anda. Carilah seseorang yang Anda percayai yang memiliki jati diri yang pasti. Bagaimana mereka melakukannya? Terkadang kamu bisa lebih banyak belajar dari orang-orang di sekitarmu. Dan yang ketujuh, tanyakan semua pertanyaan yang ada pada diri Anda. Sebelum Anda memulai hal lebih jauh, mengambil tindakan lebih jauh untuk diri Anda, cobalah untuk mempertanyakan segala hal pada diri Anda, dan cobalah untuk menjawabnya. Nah, yang terakhir, jika itu sudah ketetapan di dalam hati Anda, maka mantapkanlah diri Anda. Ketika Anda sudah menentukan tentang hal pada diri Anda, maka kuatkanlah tekad itu. Aku adalah aku bukan dia, mereka, atau siapapun. Masalah yang kedua yaitu tak pandai memanfaatkan waktu. Waktu adalah hal yang sangat berharga untuk disia-siakan. Peribahasa barat yang tidak asing lagi bagi kita mengatakan, time is money. Sedangkan menurut istilah peribahasa Arab, waktu adalah pedang. Waktu perlu dimanajemen karena seringnya kita melalaikan waktu senggang dengan acara nyantai, berleha-leha, ataupun having fun dengan alasan mumpung masih muda. Padahal, justru karena kita masih muda, kita harus benar-benar memanage waktu sebaik mungkin. Jika tidak, penyesalan akan kita dapat nanti di hari tua. Bagaimana cara memanfaatkan waktu luang? Waktu luang dapat dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif, seperti berjualan jika kamu memiliki bakat berdagang. Berkarya seperti membuat gambar, puisi, cerpen, dan membuat karya lainnya. Dengan mengisi waktu luang seperti kegiatan tersebut, kamu juga dapat mengasah hobimu atau kegiatan yang kamu minati. Yang ketiga, pergaulan negatif. Sebelum lanjut membahas mengenai pergaulan yang negatif, di sini saya akan membahas mengenai pengertian pergaulan. Pergaulan itu apa sih? Jadi, pergaulan itu merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan yang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Oleh karena itu, pilihlah teman yang baik, karena teman yang baik akan selalu mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang positif. Lalu bagaimana dengan pergaulan negatif? Jadi pergaulan negatif itu sama halnya dengan pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu apa sih? Jadi pergaulan bebas itu adalah perilaku menyimpang yang melewati batas norma yang berlaku di masyarakat, mulai dari norma agama hingga norma hukum. Lalu pergaulan bebas seperti apa yang sering dilakukan remaja? Pergaulan bebas yang sering dilakukan oleh remaja itu adalah: pertama, keluar atau pulang ke rumah larut malam. Kedua, bergaul dengan lawan jenis tanpa adanya batasan. Ketiga, bullying. Keempat, penyalahgunaan internet, yakni mengakses konten pornografi. Yang kelima, berpenampilan tidak sesuai dengan umur. Lalu apa penyebabnya sehingga ada pergaulan bebas? Penyebabnya adalah: pertama, rendahnya kontrol diri. Yang kedua, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas. Yang ketiga, nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. Yang keempat, gaya hidup yang kurang baik. Yang kelima, rendahnya taraf pendidikan keluarga. Yang keenam, keadaan lingkungan keluarga yang kurang harmonis.
Yang ketujuh, minimnya perhatian orang tua. Yang kedelapan, pengaruh teman sebaya. Dan yang kesembilan, pengaruh internet. Itu tadi adalah 3 pembahasan mengenai masalah yang dialami oleh remaja. Pertama, ada kesulitan menemukan jati diri. Kedua, kurang dapat memanfaatkan waktu. Dan yang ketiga, pergaulan negatif. Selanjutnya kita akan masuk ke materi masalah yang dialami oleh remaja juga, yang akan membahas mengenai nabzah, perselisihan antar teman, candu pornografi, dan perlakuan orang tua yang kurang baik pada remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda, berasal dari kelas BKPI 2B, NIM 1915034, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI, Psikolog. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Adapun materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu terkait masalah yang dialami oleh remaja mengenai nabzah, perselisihan antar teman, candu pornografi, dan perlakuan orang tua yang kurang baik terhadap remaja. Baiklah, jadi di sini ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu mengenai nabzah, perselisihan antar teman, candu pornografi, dan perlakuan orang tua yang kurang baik terhadap remaja. Baiklah, yang akan saya bahas pertama di sini yaitu mengenai nabzah. Apa sih itu nabzah? Jadi nabzah itu yaitu terdiri dari kata narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang dapat menimbulkan perubahan pada fungsi fisik, psikis, serta menimbulkan ketergantungan. Jadi risiko penggunaan nabzah itu tergantung dari seberapa banyak, seberapa sering, dan bagaimana cara penggunaannya, dan bersamaan dengan obat atau nabzah yang lainnya. Penyalahgunaan nabzah adalah penggunaan nabzah yang bersifat patologis yang paling sedikit berlangsung 1 bulan lamanya, sehingga akan menimbulkan gangguan pada pekerjaan dan fungsi sosial. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tahapan pemakaian nabzah. Yang pertama yaitu coba-coba. Jadi jangan sering untuk melakukan hal yang coba-coba. Biasanya seorang remaja itu memulainya dari merokok, ganja, dan minuman beralkohol. Jarang sekali bahwa remaja itu dalam penggunaan nabzah langsung menggunakan putau atau pil ekstasi. Pasti ada tahapannya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu dampak sosial. Ini juga berpengaruh terhadap seorang remaja untuk mengonsumsi nabzah itu sendiri. Contohnya saat dia mengikuti suatu acara tertentu atau ke tempat tertentu dan rasa ingin diakui oleh suatu golongan atau orang-orang di sekitarnya juga berpengaruh terhadap tahapan pemakaian nabzah sehingga menjadi ketergantungan. Yang ketiga yaitu tahap pemakaian situasional, yaitu saat seorang remaja itu mengalami kesepian atau stres, mungkin lebih akan besar dampaknya untuk melakukan hal itu. Yang keempat yaitu tahap habituasi atau kebiasaan. Jadi karena sudah sering atau sudah pernah nyoba, enak rasanya dan akhirnya menjadi sering. Dan yang kelima yaitu langsung menjadi ketergantungan. Ya, kalau di sini seorang yang sudah ketergantungan agar dapat memperoleh nabzah apapun dia akan lakukan. Contohnya berbohong, menipu, bahkan mencuri.
itu juga sudah umum dilakukan oleh pecandu nafza. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan dari nafza. Yang pertama yaitu dapat mempengaruhi fungsi fisiknya, di mana hal ini tergantung dari zat apa yang digunakannya. Contohnya yaitu seperti ganja. Penggunaan ganja itu dapat menurunkan fungsi imunitas dari seseorang penggunanya serta dapat memperburuk aliran darahnya. Yang kedua yaitu contohnya seperti kokain dapat menimbulkan aritmia jantung, sekat jantung, bahkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan anemia, bahkan sampai menurunkan berat badan. Yang ketiga contohnya seperti alkohol, seperti yang disebabkan dari penggunaan alkohol yang berlebihan seperti gangguan lambung, kanker usus, gangguan hati, dan bahkan penggunaan nafza jenis apapun yang berkepanjangan dan terus-menerus bisa menyebabkan kematian atau overdosis. Yang kedua yaitu terhadap kehidupan mental sosial seseorang, di mana penggunaan nafza itu sendiri dapat berakibatkan menimbulkan depresi yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Yang terakhir yaitu terhadap kehidupan sosial. Jadi seorang pengguna nafza itu dapat mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat, pekerjaannya, bahkan sekolahnya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan prestasinya dapat menurun sampai dipecat dari pekerjaannya. Jadi kepada remaja, jangan sekali untuk mencoba atau bermain-main dengan nafza, karena banyak sekali dampak atau efek buruk dari penggunaan nafza ini sendiri. Hindari. Baiklah, untuk pembahasan inti kita yang kedua yaitu mengenai perselisihan antar teman, di mana hal ini dapat terjadi karena adanya sebuah kompetisi, sebuah provokasi, bahkan hanya sebuah kesalahpahaman sehingga menyebabkan perselisihan di antara teman. Hal ini dapat menimbulkan sebuah kemarahan bahkan permusuhan di antara teman sebaya dan antara remaja. Penyebabnya yaitu pertama karena seorang remaja masih sulit untuk mengendalikan emosi. Bahkan remaja itu sendiri kurang matang dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu kurangnya kontrol diri yang ada pada remaja, sehingga menyebabkan seorang remaja dapat berbuat sesuatu yang agresif, baik itu berupa serangan verbal, bahkan bisa menyebabkan serangan fisik seperti menggunakan senjata tajam, bahkan menyebabkan adanya korban seperti meninggal dunia dan cedera. Itulah pembahasan kedua, dan selanjutnya kita akan mengacu pada pembahasan kita yang ketiga. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan inti kita yang ketiga yaitu mengenai candu pornografi. Candu pornografi adalah suatu kondisi di mana seseorang sudah kedakihan dalam menonton video porno. Hal ini menyebabkan seringnya kita mendengar sebuah kasus pencabulan dan hamil di luar nikah. Faktor utamanya yaitu dari pertama 1-2 kali itu iseng-iseng membuka situs porno, dan pada akhirnya sudah menjadi suatu ketagihan bahkan atau sebuah kecanduan. Efek samping dari sering menonton video ini yaitu pertama berpengaruh pada sistem saraf di otak yang menyebabkan kecanduan, bahkan mengurangi daya ingat pada penggemarnya. Yang kedua yaitu seorang itu dapat menjadi introvert atau kurangnya berinteraksi kepada lingkungan sosial, masyarakat, atau lingkungan di sekitarnya. Dia lebih sering menyendiri, bahkan berada di pojokan kamarnya, asik menonton ini dan tidak mau lagi, sulit untuk berinteraksi pada lingkungannya. Yang ketiga yaitu sering kita dengar terjadinya sebuah kasus pemerkosaan dan bahkan hamil di luar nikah.
Hal ini udah tidak jarang lagi kita dengar, bahkan sudah menjadi topik sehari-hari yang ada pada masyarakat kita. Yang terakhir yaitu dapat menimbulkan terjadinya suatu stres bahkan depresi. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya mengenai masalah yang dialami remaja yang keempat, yaitu perlakuan orang tua yang kurang baik pada remaja. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anaknya, namun terkadang mereka kurang memahami bagaimana cara mendidik anak yang baik. Hal-hal yang sering dilakukan orang tua terhadap anak yang kurang baik seperti melakukan kekerasan terhadap anak dan membentak anaknya secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan psikis pada remaja, bahkan mengakibatkan stres hingga depresi pada remaja tersebut. Hal ini disebabkan karena orang tua masih menggunakan metode pendidikan yang mana diajarkan kepada ia waktu semasa ia masih kecil terdahulu, yang mana situasi sosial yang kita ketahui itu berbeda di antara periode keduanya. Selanjutnya yaitu sering terjadi konflik di antara keduanya atau kurang harmonis hubungan di antara keduanya juga dapat menyebabkan perlakuan orang tua yang kurang baik terhadap anak. Hal ini dapat berdampak pada masa depan remaja itu. Oke, baiklah, cukup sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan dari keempat materi inti yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Siska Dwi Pramita, selaku MPSI, psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Indah Lestari, NIM 1915036. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan remaja awal, di mana terdiri beberapa poin, yaitu perkembangan remaja awal, perkembangan fisik remaja awal, perkembangan kognitif remaja awal, dan perkembangan sosial remaja awal. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang remaja awal, perkembangan remaja awal terlebih dahulu. Perkembangan remaja awal. Pada tahap ini, remaja berusia dari 10 sampai 12 tahun, mereka mulai menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri mereka. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri mereka, serta tanda-tanda yang terjadi pada diri mereka. Mereka mulai mempunyai pemikiran yang baru, mudah tertarik dengan lawan jenis, dan mudah peka terhadap akan sesuatu. Kepekaan inilah yang membuat mereka sulit untuk dimengerti oleh orang dewasa, karena ego mereka yang terlalu tinggi. Perkembangan fisik remaja awal. Perkembangan fisik remaja awal tambah besarnya organ seks dan timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder seperti pada laki-laki, yaitu timbulnya kumis, janggut, jakun, suara membesar, bahu dan dada melebar, timbulnya bulu di sekitar ketiak dan alat kelamin,
Sedangkan pada perempuan timbulnya payudara, suara halus, timbul pinggang melebar, dan timbulnya bulu di sekitar ketiak dan alat kelamin. Kedua, perkembangan kognitif remaja awal yaitu menurut Jean Piaget. Pada tahap ini, remaja sudah mencapai pada tahap operasional formal, di mana remaja sudah dapat berpikir secara abstrak dan hipotesis, serta remaja sudah dapat menyelesaikan masalahnya secara sistematis untuk menyelesaikan masalahnya. Ketiga, perkembangan sosial remaja awal, yaitu pada tahap ini remaja sudah mulai mencari identitas jati dirinya, sudah mencari kesukaan dan ketidaksukaannya, sudah menentukan tujuan untuk masa depannya, dan sudah dapat mengendalikan dirinya. Dalam hubungan sosial, remaja lebih sering menghabiskan waktunya dengan teman sebayanya dibandingkan dengan orang tuanya, sehingga lebih terjalin kedekatan antara teman remaja dengan teman sebayanya. Remaja sering menceritakan masalah tentang percintaannya kepada teman sebayanya daripada kepada kedua orang tuanya. Sedangkan menceritakan masalah pendidikan dan karir baru kepada kedua orang tuanya. Sedangkan di masyarakat, remaja mulai bisa berkomunikasi dengan masyarakat sehingga terjalin hubungan yang baik antara remaja dan masyarakat.
Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Linda Sari yang akan membahas tentang perkembangan remaja madya. Yang termasuk dalam materinya yaitu tentang perkembangan remaja madya kognitif, perkembangan kognitif remaja madya, perkembangan sosial remaja madya, dan perkembangan psikologis remaja madya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda Sari. Kepada Linda Sari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Linda Sari, NIM 1915038, dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita. Tugas ini untuk memenuhi nilai ujian perkembangan tahun 2020. Adapun tema yang saya dapatkan perkembangan remaja madya, yang terdiri dari perubahan perkembangan kognitif, sosial, dan psikologis. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang masa remaja madya. Masa remaja madya merupakan masa yang berada pada fase rentan usia 14 sampai 16 tahun yang ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, di mana timbulnya keterampilan yang berpikir baru, adanya peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa, serta keinginan untuk memaksimalkan emosional dan psikologis dengan orang tua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu pada perubahan kognitif. Perubahan kognitif di sini merupakan perubahan kemampuan belajar, memori, berpikir, ingatan, serta bahasa. Menurut J. Piaget, remaja aktif mengembangkan kemampuan kognitifnya melalui informasi yang didapatkan, namun tidak secara langsung. Dia menerima tersebut dengan begitu saja, melainkan remaja tersebut mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibandingkan ide lainnya, serta remaja tersebut dapat mengembangkan ide-ide tersebut hingga memunculkan suatu ide baru. Adapun menurut Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosial kultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Dan ia juga menekankan pada suatu pembelajaran tidak hanya terjadi di saat di sekolah saja, namun dari guru juga bisa, dan suatu pembelajaran tersebut dapat terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah, namun tugas-tugas itu bisa dikerjakannya dengan baik di rumah. Mungkin itu dari penjelasan perkembangan kognitif. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan pada perubahan perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kemampuan untuk memahami orang lain. Kemampuan ini didorong remaja untuk menjalin hubungan sosial dengan teman sebayanya. Masa ini juga ditandai dengan berkembangnya sikap, yaitu kecenderungan untuk meniru, mencontoh, mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan sehari-hari, keagamaan, atau keinginan orang lain yang dapat ia contoh dan dapat ia tiru.
Di kehidupan sehari-hari remaja, ia juga bersifat nakal seperti anak kecil. Dia tidak bisa mengendalikan sikapnya terhadap lingkungannya. Dia juga berperilaku kriminal dan juga dapat dikatakan dengan mengenal lingkungan bebas seperti berperilaku kriminal dan ada juga remaja ingin mengenal lebih jauh tentang narkoba sehingga ia terpacu pada hal tersebut. Hal ini disebabkan pada masa remaja mengalami usianya yang sangat ingin mengenal hal baru. Mereka ingin tahu apa itu dan ingin mengenal lebih jauh lagi tentang hal tersebut seperti narkoba, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dia tidak memperhitungkan baik buruknya dari perbuatan tersebut. Ia hanya memikir bagaimana cara mereka tentang mencontoh dari dewasa yang lebih dari usia mereka tersebut. Karena mereka tahu bahwa remaja dewasa itu berpikir bagaimana cara mempengaruhi remaja madya menjadi ikut dan mencontohi hal tersebut. Perbuatan tersebut diikuti dan tidak bisa dihilangkan kecuali ia berpikir positif dengan cara merasakan kemampuannya untuk berpikir matang sehingga dia bisa memberikan efek aura positif dari hal tersebut. Baik, itu saja dari perkembangan sosial. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan pada poin perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis ini yaitu perubahan fisik pada remaja yang cepat yang terjadi secara berkelanjutan yang menyebabkan para remaja lebih sadar lagi, lebih memperhatikan bentuk tubuhnya serta adanya keinginan untuk membandingkan dirinya dengan teman lainnya. Dia berpikir gimana dia merubah dirinya, bentuk dari dirinya sehingga harus sama seperti teman sebayanya. Karena mungkin dari efek samping perubahan fisik tadi, mereka kelihatan semakin dewasa. Nah, mereka ingin merubah dirinya supaya lebih sadar lagi menjadi remaja yang berkeinginan membandingkan dirinya sendiri. Keinginannya itu harus diikuti pada teman sebayanya tersebut agar mereka tetap sama dengan teman sebayanya. Jika perubahan tersebut tidak berlangsung secara lancar, maka akan memberikan efek atau pengaruh terhadap perkembangan psikis dan emosionalnya. Karena remaja sekarang mudah sekali perubahan emosinya tingkatnya ada tingkat rendah atau tingkat tinggi. Itu sering mungkin terjadi di kalangan remaja. Misalkan mungkin dia merasa dirinya terlalu lebih jelek dari orang lain yang tidak bisa ia ikutkan lagi dengan teman sebayanya. Mungkin itu dapat merasakan ia, oh saya ini harus seperti dia, mungkin karena dia ini beginilah ya, karena termasuk dari pengaruh dari efek buruk dari emosi tadi. Nah, juga pada perempuan itu terjadi kecemasan, terutama pada emosi tingkat mungkin lagi terkena haid, dia emosinya tinggi karena
sering misalkan disebut-sebut, tidak mau ini, tidak mau itu, jadi mereka emosi. Dengan menghadapi hal tersebut, kita seharusnya dalam lingkungan keluarga mungkin kita bisa memberi pengaruh baik, misalkan jangan memarahinya, misalkan jangan mengejek dia, jangan kita memberi efek pengaruh besar sehingga mempengaruhi dia emosi. Dan cara menghadapinya yaitu dengan cara beri dia kasih sayang. Mungkin dia kurang perhatian dari orang tua, keluarga, dan mungkin ada juga masalah bagi dirinya, mungkin tidak bisa diungkapkan, tidak bisa diungkapkan olehnya, mungkin dipendam dalam hati. Itu dapat menyebabkan emosinya, karena mungkin diejek oleh teman sebayanya juga, karena ingin membuat dirinya tersebut menjadi iri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari 3 poin tersebut pada perkembangan kognitif, sosial, dan psikologis. Perkembangan tersebut merupakan kekuatan berpikir remaja, membuka kognitif dalam suatu riwayat pada perubahan fisik, kemampuan belajar, serta pengaruh dalam diri remaja tersebut, dan mendorong remaja untuk banyak mengambil resiko dan tidak mengikuti pergaulan remaja yang dewasanya tinggi, serta mereka mengembangkan kemampuannya secara aktif sehingga dapat menyebabkan perubahan pada kognitifnya meningkat dan membandingkan dirinya dengan orang lain itu, dan jangan pernah memperhatikan bentuk tubuhnya serta keinginan remaja harus banyak terpenuhi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya yaitu perkembangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Tiara, NIM 1915040, dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Oke, di sini saya akan membahas tentang perkembangan masa remaja akhir. Pertama yaitu saya akan membahas tentang perkembangan kognitif, 2 perkembangan sosial, ketiga perkembangan psikologis. Sebelum kita ke perkembangan kognitif, sosial, dan psikologis, kita harus mengetahui apa itu masa remaja akhir. Masa remaja akhir merupakan masa saat seseorang berada di usia 17, 18, sampai 21 dan 22 tahun, di mana pada masa sekarang usia tersebut rata-rata sudah memasuki nilai sekolah menengah tinggi ke atas. Oke, di sini kita memasuki penjelasan tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif bagi masa remaja akhir. Sebelum kita ke perkembangan kognitif masa remaja akhir, pasti kalian bertanya, apa itu perkembangan kognitif?
Perkembangan kognitif adalah suatu perubahan di mana perubahan itu terjadi karena kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan berbahasa. Masa remaja perkembangan kognitif ini, remaja sudah memulai memikirkan apa yang akan terjadi nantinya. Ketika kita melakukan sesuatu, mereka pasti sudah memikirkan dampak apa saja yang terjadi. Jadilah remaja yang bisa membawa pengaruh positif kepada siapapun. Mereka juga kita membawa pengaruh positif, maka perkembangan kognitif akan selalu berjalan dengan positif. Sangat membantu pada remaja dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bisa menjadi dramatis atau seperti berlebihan ketika mereka berada di posisi yang sedang tidak bersahabat. Mereka beranggapan bahwa orang lain tidak akan pernah mengerti tentang apa yang dirasakan oleh mereka. Emosi atau perasaan yang bisa seketika berubah. Untuk itu, kita sebagai remaja harus bisa memiliki mana yang baik dan buruk. Ketika kita sedang berada di masa kesulitan, cobalah untuk bisa mengendalikan emosi serta membawanya ke dalam hal-hal yang bisa membuat kita agar lupa dengan masalah tersebut. Perkembangan kognitif sangat berpengaruh kepada remaja. Pengaruh perkembangan ini mempengaruhi remaja karena remaja sudah bisa menunjukkan tingkah laku kesadaran yang tinggi. Mereka sudah beranggapan bahwa apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan penilaian dari orang lain. Mereka merasa lebih banyak yang mengawasi mereka. Remaja juga cenderung berpikir bahwa setiap manusia pasti memiliki perasaan atau emosi yang berbeda-beda. Oke, di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu tentang pengembangan sosial. Salah satu tugas pengembangan remaja yang sulit adalah yang berhubungan dengan penyelesaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam berhubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan, keluarga, dan sekolah. Untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi dewasa, remaja harus banyak membuat penyesuaian baru. Yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatkan pengaruh kelompok sebaya. Perubahan dalam perilaku sosial kelompok sosial yang baru, nilai-nilai dan dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial, dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin. Dalam proses pengembangan sosial, anak juga dengan sendirinya mempelajari proses penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Perkembangan sosial individu sangat bergantungan pada kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan mengatasi masalah yang dihadapinya, karena remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama dengan teman-teman sebaya sebagai kelompok, maka dapatlah dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebaya pada sikap pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih besar daripada pengaruh keluarga. Jadi, kita sebagai remaja harus tak mengerti bagaimana perkembangan sosial yang ada di luar, seperti di sekolah, di masyarakat, di lingkungan. Kita harus bisa menyikapi semua tersebut. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu tentang perkembangan psikologis.
Kita tahu remaja adalah masa transisi dari periode anak-anak menuju ke dewasa, di mana secara psikologis kedewasaan tertentu bukan hanya tercapainya usia tertentu seperti misalnya dalam ilmu hukum, secara psikologis kedewasaan itu ialah keadaan di mana pada seseorang sudah ada ciri-ciri psikologis tertentu. Ciri-ciri psikologis itu menurut G.W. Alport adalah satu, pemekaran diri sendiri yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menganggap seorang atau hal lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Kedua, yaitu kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objek yang ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri dan kemampuan untuk menangkap humor, termasuk menjadikan dirinya sendiri sebagai saranan. Ketiga, yaitu tentang memiliki falsafat hidup tertentu tanpa perlu merumuskan dan mengucapkan kata-kata. Itu tadi ciri-ciri psikologi perkembangan. Di sini sedikit menjelaskan lagi tentang psikologi perkembangan, yaitu jika dilihat dari segi perkembangan pribadi, sosial, dan moral, maka fase adolescence berada dalam periode krisis karena mereka berada di ambang pintu kedewasaan. Kematangan konsep diri, penerimaan dan penghargaan sosial oleh orang dewasa sekitar keharuan dan ketingkah lakuan sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada pada kelompok orang dewasa menjadi tanda tanya besar bagi mereka. Apakah dia sudah mampu menjadi orang dewasa dengan segala tugas dan tanggung jawabnya? Remaja akhir cenderung lebih tenang. Sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you